Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Technical Meeting Perlombaan Al-Azan Coding Competition dari Al-Azan Academy bekerjasama dengan Mahat Aisyah. Jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai technical meeting untuk perlombaan Al-Azan Coding Competition yang diadakan di AIFES Mahat Aisyah binti Abu Bakar di daerah Bogor, Jawa Barat. Pertama, tentu untuk menyambut era Society 5.0 dan untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan memecahkan masalah, kita mengadakan lomba coding untuk kalangan anak-anak SD, SMP, dan SMA agar anak-anak kita itu bisa menciptakan inovasi dan mengembangkan sebuah teknologi yang bisa bermanfaat untuk mereka dan untuk masyarakat di masa depan. Dan untuk Al-Azan sendiri kita sudah melaksanakan beberapa perlombaan sebelumnya. Yang pertama kita melaksanakan Al-Azan Hackathon 2022. Ini adalah perlombaan perdana kami yang kami adakan di AISBSD pada tahun 2022 bulan Agustus. Dan berikutnya perlombaan besar juga sempat kami adakan di J-Expo Kemayoran, yaitu National Coding Competition waktu itu pada bulan Maret 2024. Dan yang terakhir tahun 2023, akhir tahun 2023 kita mengadakan Al-Azan Hackathon yang kedua itu di JCC Senayan. Dan tanggal 2 Maret insya Allah kita akan mengadakan Al-Azan Coding Competition kerjasama dengan AIFES Mahat Aisyah. Berikut adalah highlight dari perlombaan Al-Azan Kids Hackathon 2023 yang lalu, di akhir tahun lalu ya. Di sini acaranya lumayan sangat lumayan sangat disukai oleh para peserta ya, karena acara sangat besar pada saat itu di Jakarta Halal Fest. Dan nanti di tanggal 2 Maret tahun 2024 pukul 9 kita start dari mulai rundown acara paling pertama sampai pengumuman jam 12. Nanti kita akan mengadakannya di Mahat Aisyah. Kemudian timelinenya adalah seperti ini. Jadi yang pertama setelah teman-teman semua sudah mendaftar di tanggal 1 kemarin sampai 29 Februari 2024, maka teman-teman mempersiapkan akun, email, mental, kesehatan, dan semangatnya untuk mengikuti lomba di AIFES di Mahat Aisyah Bogor ya. Kemudian setelah itu di tanggal 1 Maret atau hari ini adalah rekaman technical meeting yang diadakan untuk menjelaskan bagaimana sih perlombaannya dari mulai awal pendaftaran sampai dengan selesai. Kemudian perlombaan akan kita adakan di tanggal 2 Maret insya Allah jam 9 sampai dengan jam 11. Rangkaiannya panjang dari mulai awal persiapan sampai dengan akhir pengumuman. Nanti di pengumumannya itu di hari yang sama 2 Maret juga di jam 11.30 sampai dengan jam 12.00. Nah, untuk rundownnya teman-teman diharapkan untuk hadir kalau bisa sebelum jam 8, karena jam 8 kita akan melakukan registrasi ulang dan pengambilan ID card di lokasi pintu masuk event AIFES di Mahat Aisyah. Setelah itu kita akan melaksanakan opening dari Al-Azan Coding Competition ini di jam 9 sampai jam 9.30 berlokasi di Masjid Lantai 2 Mahat Aisyah. Setelah itu kompetisi coding dimulai di jam 9.30 sampai dengan jam 11. Berarti 90 menit perlombaan akan dilaksanakan. Lokasinya tetap di lantai 2, di Masjid Lantai 2 Mahat Aisyah. Dan yang terakhir adalah 11.30 sampai jam 12. Ini adalah pengumuman serta closing dari kegiatan perlombaan Al-Azan Coding Competition. Kemudian ketentuan untuk kategori Scratch ya. Jadi kategorinya ini terbagi menjadi dua, yaitu kategori Scratch untuk teman-teman kita yang bersekolah di SD dan kategori Tankable untuk teman-teman kita yang bersekolah di SMP atau SMA. Yang pertama untuk kategori Scratch, ketentuannya adalah lomba ini berjenis individual atau hanya dilakukan perorangan. Kemudian lomba ini dikerjakan secara live, jadi teman-teman akan ngoding secara langsung di dalam ruang acaranya ya. Kemudian aset dasar akan disediakan oleh panitia. Jadi nanti teman-teman setelah masuk ke sana, kita akan berikan sebuah link yang memang itu disediakan khusus
untuk mengambil aset-aset yang disediakan. Nanti di akhir video ini nanti akan saya berikan contohnya. Kemudian desain yang telah disediakan boleh ditambah namun tidak boleh dikurangi. Jadi nanti apapun desain yang ada, teman-teman harus buat sekreasi apapun. Yang tidak boleh dilakukan adalah mengurangi desain yang diberikan. Kalau misalkan teman-teman mau menambahkan, silahkan boleh. Setiap peserta diwajibkan untuk melakukan remix project dari panitia yang diberikan saat registrasi ulang. Jadi link yang diberikan oleh teman-teman, link untuk melakukan remix, itu silakan diklik tombol remix untuk teman-teman yang menggunakan Scratch, sehingga nanti seluruh aset yang diberikan itu sudah masuk ke dalam project di akun Scratch teman-teman masing-masing. Berikutnya, durasi hasil project itu setidaknya 2 menit ya, tidak perlu lama-lama karena waktu kita cuma 90 menit, jadi teman-teman tidak perlu membuat animasi yang terlalu lama durasinya, durasi bermainnya atau durasi playnya, cukup yang sederhana saja. Yang penting teman-teman sudah menyampaikan pesan dari tema yang sudah kita berikan. Jadi durasinya itu maksimal 10 menit. Kemudian misalkan ada project game ini kan biasanya ada level ya, level itu maksimalnya 2 saja dan maksimal skornya 10 dengan maksimal dari live atau nyawanya itu 3. Jadi benar-benar karena waktunya cuma 90 menit, jadi teman-teman tidak perlu membuat sebuah game yang terlalu panjang ya, karena waktu kita cuma sedikit. Kemudian animasi dan game dibuat menggunakan bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris juga boleh. Berikutnya, kelalaian peserta yang tidak mengikuti informasi booklet ini bukan tanggung jawab panitia. Jadi semua ketentuan, cara pembuatan dan aturan mainnya sudah dijelaskan di dalam technical meeting. Jadi dimohon teman-teman untuk melakukan perintah-perintah atau rules yang diberikan sehingga nanti tidak mengurangi penilaian. Untuk penilaian perlombaan sendiri, teman-teman itu nanti akan mendapatkan 4 poin, yaitu kreativitas sebanyak 25%, desain sebanyak 25%, kemudian pesan yang disampaikan itu 20% dan kompleksitas kode 30%. Jadi teman-teman itu akan diberikan 4 penilaian dengan bobot yang berbeda ya. Dari mulai kreativitas, desain, pesan yang ingin teman-teman sampaikan, apa sih sebenarnya tujuan teman-teman membuat game itu atau membuat animasi itu, dan yang terakhir adalah kompleksitas kode. Berikutnya contoh aset lomba. Ini adalah contoh aset yang kami siapkan yang nanti teman-teman akan gunakan untuk membuat game, animasi ataupun cerita. Untuk yang Scratch ya boleh silakan seperti ini. Yang tidak boleh teman-teman lakukan adalah menghapusnya. Jadi di sini ada 4 komponen ya. Ada 4 karakter, yaitu logo dari Al-Azan Academy, Mahat Aisyah dan AIFES itu sendiri. Kemudian ada gambar laptop dengan logo Al-Azan Academy dan ada maskot Al-Azan Academy dengan background yang warna yang sudah disediakan. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nambahin silahkan boleh. Mau ngecilin ukurannya, mau diperbesar itu juga boleh. Yang tidak boleh adalah mengurangi apa yang sudah kita berikan. Kemudian untuk kategori tankable, nah kategori tankable ini untuk teman-teman yang di level SMA atau SMP, SMA atau SMK ya. Sama, ini gamenya juga individual, jadi perorangan, sendiri-sendiri ngerjainnya. Kemudian nanti akan diberikan sebuah aset ya. Jadi nanti akan ada aset yang diberikan yang teman-teman bisa masukkan ke dalam project masing-masing. Jadi ada aset dasarnya, nanti bentuknya link. Kemudian aset yang disediakan juga tidak boleh dirubah, hanya boleh ditambahkan saja, dikurang tidak boleh. Jadi harus ada aset yang disediakan. Kemudian peserta diwajibkan untuk mengakses link project tersebut yang diberikan saat registrasi ulang. Jadi nanti pada saat teman-teman masuk ke registrasi ulang, nanti akan dikasihkan link, yang akan diberikan link oleh panitia, dan link itu harus diakses untuk mendapatkan aset-aset yang dibutuhkan. Aplikasi yang dibuat boleh dalam menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kemudian sama, kelalaian juga kelalaian peserta karena tidak mengikuti informasi dari ketentuan dalam technical meeting ini itu bukan tanggung jawab panitia. Jadi setiap rules, peraturan sudah disediakan. Untuk bobot penilaiannya ada 4 juga sama, yaitu kreativitas sebanyak 25%,
desain sebanyak 25%, pesan yang disampaikan sebanyak 20%, kompleksitas kode sebanyak 30%. Berikutnya, peserta diwajibkan untuk menggunakan laptop atau tablet dengan layar besar yang sudah disiapkan sendiri ya, jadi membawa sendiri. Boleh misalkan minjem punya saudara, boleh, yang penting di lokasi panitia tidak menyediakan device itu, laptop dan tablet ya. Teman-teman silakan membawa laptop atau tabletnya sendiri. Kalau pakai tablet disarankan menggunakan tablet dengan layar yang lebih besar ya. Kemudian membawa meja lipat sendiri. Kalau misalkan teman-teman nyaman tidak membawa meja lipat atau ribet bawa meja lipat gitu ya, jauh-jauh perjalanan jauh, itu dipersilahkan. Tapi kami menyarankan menggunakan meja lipat biar lebih nyaman. Kemudian menyediakan koneksi internet. Di perlombaan ini, di event ini, di iFest dan Al-Azan Coding Competition itu kita menyediakan koneksi internet. Namun teman-teman kalau misalkan mau sendiri, takutnya khawatir nanti internetnya lemot karena dipakai bersama, silahkan bawa sendiri boleh. Kemudian menyediakan terminal listrik. Di event kita juga kita menggunakan terminal listrik ya, kita sudah sediakan terminal listrik colokan panjang gitu ya, sudah sediakan. Tapi kalau teman-teman masih ragu juga, masih merasa khawatir nanti nggak dapat colokan, boleh bawa sendiri. Kemudian wajib bergabung di grup WA untuk setelah melakukan pendaftaran untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Pasti teman-teman semua sudah gabung ya di grup WA-nya. Kalau misalkan belum, boleh DM ke Instagram kami di @alazanacademy atau WA kirim aja WA ke admin kami. Itu tertera di website atau sosial media Al-Azan Academy. Kemudian peserta memilih kategori lomba ya, pada saat pendaftaran peserta itu memilih kategori lomba sesuai dengan jenjangnya masing-masing, yaitu SD untuk menggunakan aplikasi Scratch ya, SD. Kalau SMP SMA itu menggunakan aplikasi Thunkable. Kemudian seluruh peserta dan pendamping sebaiknya menggunakan berpakaian sopan dan tidak terbuka. Bagi wanita diwajibkan menggunakan hijab atau memakai penutup kepala bagi non-muslim atau scarf ya. Jadi karena acara kita itu tuan rumahnya adalah sebuah lembaga pendidikan berbasis Islam ya. Jadi nanti di sana teman-teman juga harus menyesuaikan pakaian sehingga nanti teman-teman bisa tidak dianggap asing lah di tempat itu ya. Jadi nanti teman-teman menggunakan pakaian yang sopan. Kemudian peserta diwajibkan untuk datang di waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan rundown tadi yang sudah ditentukan dari mulai registrasi awal sampai dengan perlombaan dimulai. Itu teman-teman jangan sampai terlambat. Kemudian apabila terdapat bukti melakukan kecurangan, maka panitia berhak melakukan diskualifikasi terhadap peserta tersebut. Jadi kecurangan itu adalah suatu hal yang tidak baik, maka kita tidak pernah mau mendukung kecurangan. Jadi teman-teman silahkan kerjakan sendiri, gunakan potensi teman-teman, kreativitas teman-teman, dan yakin bahwa teman-teman hari itu adalah hari terbaik. Kemudian keputusan penilaian semua adalah hak penuh dari panitia. Oke, yang diperbolehkan dibawa adalah sudah pasti laptop dan meja lipat, silahkan boleh dibawa. Kemudian alat apapun yang mendukung selama pembuatan project. Mungkin teman-teman ada yang tidak bisa konsentrasi di ruang ramai, silahkan bawa earphone sendiri sambil dengar murotal misalnya, atau tidak dengerin apa-apa hanya untuk biar meredam suara ke telinga, itu boleh, silahkan. Kemudian bawa colokan atau terminal, bawa air minum juga dipersilahkan, tapi disarankan air minumnya botol ya, jangan gelas, khawatir nanti tumpah kena device teman-teman, nanti rusak gitu ya. Jadi botol yang bisa ditutup erat dan nggak gampang tumpah. Kemudian menyediakan teman-teman membawa wifi mobile atau internet dari handphone orang tuanya, nanti tethering juga boleh, mempersiapkan secara pribadi boleh. Dari kita listrik dan internet sudah menyediakan, namun untuk koneksi internet dan colokan yang lebih optimal lagi, teman-teman jika mau merasa ingin punya colokan sendiri atau internet sendiri, silahkan. Berikutnya
Untuk kategori dari perlombaan ini adalah digital education. Jadi teman-teman membuat sebuah aplikasi yang berhubungan dengan digital education. Nah, jadi bisa dipikir-pikir nih, dari hari ini teman-teman bisa otak-atik Scratch dan Thunkable-nya, kira-kira digital education dengan aset yang ada itu seperti apa ya? Harus bikin apa ya? Boleh silakan teman-teman di otak-atik dari sekarang. Nanti di hari H pada saat jam mulai perlombaan, teman-teman sudah tidak bisa lagi menggunakan codingan atau aset-aset yang di luar dari panitia berikan. Jadi di hari H, di jam mulai kita perlombaan, itu hanya boleh aset awal atau layar dalam bentuk dasar ya, yang sudah kita berikan saja. Jadi kita tidak menerima Scratch yang sudah diotak-atik gitu ya. Misalnya teman-teman curi waktu di rumah, terus nanti di save. Setelah itu di hari H-nya itu sudah mulai duluan gitu. Itu nggak bisa, nggak boleh. Yang kita sediakan, yang kita terima adalah teman-teman yang hari itu remix dan hari itu juga mengerjakan. Tapi kalau malam ini atau nanti pagi-pagi ada waktu mau utak-atik, silakan di project yang berbeda, sehingga nanti pada saat perlombaan harus menggunakan project yang baru, yang fresh, yang asetnya dasar sudah diberikan oleh panitia. Benefit yang akan teman-teman dapatkan adalah sudah pasti untuk seluruh peserta itu akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan ya, kemudian medali, merchandise, dan juga name tag. Dan bagi para pemenang, nanti pemenangnya masing-masing kategori ada 3, Scratch ada 3 pemenang, Thunkable juga ada 3 pemenang. Masing-masing dari mereka akan mendapatkan piala, piagam, kemudian uang tunai, kemudian hadiah menarik dari Al Hazen Coding Competition dan beasiswa dari Al Hazen Academy. Untuk informasi lebih lanjut, di sini ada nomor teleponnya, teman-teman silahkan dihubungi tim dari Al Hazen Academy yang akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Di sini ada nomor teleponnya, boleh silahkan dihubungi. Oke, di sini saya akan mendemokan ya. Jadi nanti teman-teman ketika mendapatkan link yang dikasih oleh panitia untuk aset awal, ini bentuknya seperti ini. Nanti teman-teman tinggal klik aja. Kalau teman-teman kategorinya Scratch, silahkan diklik yang Scratch. Nah, kemudian nanti akan masuk ke project dasar yang kita punya ya, Al Hazen Aisyah Festival, ini judulnya. Kemudian nanti tinggal di remix saja ya, tinggal di remix. Nanti akan masuk ke akun teman-teman masing-masing. Berikutnya, kalau untuk yang kategori Thunkable, itu kita akan sediakan dalam bentuk Google Drive ya, filenya itu dalam bentuk Google Drive. Nah, jadi ini di download aja, kemudian dimasukin ke dalam aset dari aplikasi Thunkable teman-teman. Jadi aplikasinya tidak boleh ada yang lain kecuali hanya aset yang kita berikan. Jadi nanti di menit-menit awal sebelum mulai perlombaan, kita akan ngecek seluruh device teman-teman itu harus dalam keadaan posisi 0 ya, posisi start. Setelah projectnya selesai, nanti teman-teman boleh mengumpulkan di link yang sama. Jadi link website ini nanti akan diberikan oleh panitia. Nah, link yang ketiga ini adalah link pengumpulan project. Teman-teman tinggal klik, kemudian nanti masuk ke dalam link pengumpulan project. Nanti nama pesertanya sini sudah disediakan, teman-teman tinggal pilih namanya, jangan sampai salah, harus pilih nama sendiri sesuai dengan kategori sesuai dengan nama teman-teman masing-masing ya. Kemudian kategori perlombaannya Scratch atau Thunkable, kemudian linknya apa. Kalau teman-teman menggunakan Scratch, jangan lupa projectnya di-share dulu ya. Yang teman-teman menggunakan Thunkable juga link URL yang di atas itu boleh di-copy di sini linknya. Kalau teman-teman menggunakan Scratch-nya offline, boleh silakan di-download projectnya, kemudian di-upload di formulir pengumpulan project ini. Setelah itu nanti di-submit. Setelah itu nanti panitia akan melakukan penilaian. Nanti teman-teman akan menunggu sekitar 30 menit, nanti akan ada arahan lagi dari panitia. 30 menit itu akan diisi dengan kegiatan apa. Setelah itu teman-teman bisa mendengarkan pengumuman kira-kira siapa yang menjadi pemenang dari setiap kategori Scratch dan Thunkable.
Baik, sekian untuk informasi mengenai technical meeting ya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan teman-teman langsung WA aja ke nomor yang tertera. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu teman-teman di hari perlombaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.